Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah kewirausahaan pada pekan ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu motivasi menjalankan usaha. Motivasi ini ya merupakan dorongan internal ya ataupun eksternal ya. Jadi dorongan itu ada dua, internal maupun eksternal ya. Dan ini yang mempengaruhi seseorang ya untuk melakukan tindakan. Tindakannya apa? Yaitu tindakan apapun ya, tapi kaitannya dengan eh, motivasi menjalankan usaha, tentulah ya tindakan untuk menjalankan usaha. Dalam konteks usaha ya, jadi motivasi ini menjadi faktor pendorong utama bagi seseorang ya untuk memulai usaha atau menjalankan usaha atau mengembangkan usaha atau mengembangkan bisnis ya. Nah, kaitannya dan motivasi menjalankan usaha saya ya bagi saya ya. Nah, saya pekan punya usaha kos-kosan ya. Nah, awalnya motivasi saya itu eh, dalam hal untuk menjalankan usaha itu agar ya agar ketika nanti setelah saya purna bakti dari mengajar ya, jadi saya masih ada pemasukan finansial untuk mendukung kebutuhan hidup. Nah, itu motivasi saya ya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian motivasi dalam konteks kewirausahaan, kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis motivasi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong seseorang menjalankan usaha dan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memulai dan menjalankan usaha dan mampu menunjukkan pentingnya motivasi dalam menghadapi tantangan berwirausaha dan mampu melakukan evaluasi cara-cara membangun dan mempertahankan motivasi usaha secara berkelanjutan dan mampu mengaitkan motivasi pribadi mahasiswa dengan rencana eh, rencana ide usaha yang ingin dijalankan. Jadi pengertian motivasi ini saya tampilkan tabel motivasi dan motifnya. Kalau motivasi itu merupakan kemauan ya, kemauan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan motif adalah kebutuhan ya. Jadi kemauan itu dan kebutuhan kan beda ya. Nah, jadi kalau kebutuhan berarti kan dia menginginkan sesuatu ya, ya, menginginkan sesuatu ya atau dorongan untuk memperoleh sesuatu atau impuls ya. Nah, sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi saya akan misalnya saya ini kan memiliki motif ya, eh, motif motif atau kebutuhan ya, kebutuhan akan kebahagiaan hidup yang hakiki karena sudah termasuk lansia ya. Jadi ingin memiliki kebutuhan akan hidup yang hakiki sebagai seorang muslimah ya. Tentu saja ingin sering-sering berwisata rohani ya, umroh ke tanah suci. Nah, itu kan keinginan ya. Nah, dan itu butuh sebenarnya. Nah, untuk mewujudkan itu semua kan perlu duit atau perlu uang. Maka ya, dengan memiliki uang, kebutuhan atau motif akan apa tadi wisata rohani itu
dapat diwujudkan. Kan seperti itu. Nah, itulah motif atau kebutuhan ya. Motif atau kebutuhan saya ya sehingga memiliki motivasi ya. Jadi motif saya untuk ketika masa masa Purna Bakti itu ingin sering-sering berwisata rohani, eh, maka saya pun akhirnya memiliki motivasi atau kemauan untuk menjalankan usaha. Nah, untuk mendapatkan finansial itu tadi. Jadi, motivasi seseorang itu tergantung pada kekuatan motifnya ya. Motivasi seseorang ini, kemauan seseorang ini tergantung dari kekuatan motif, kekuatan kebutuhan, kekuatan dorongan ya, kekuatan dorongan. Nah, motif atau kebutuhan ini dengan kekuatan yang sangat besar akan menentukan perilaku seseorang ya. Nah, contoh ya, motif ingin memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Nah, ya seperti itu ya, motifnya kan ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Nah, maka ini akan diikuti perilaku ya. Perilaku seseorang ini eh rela ya mengorbankan waktu istirahatnya, waktu luangnya untuk merintis apa namanya? Sebuah usaha sampingan, kan seperti itu. Nah, motif ya, kekuatan motif ini ya dapat berkurang atau dapat berubah apabila terpuaskannya kebutuhan atau adanya hambatan ya. Jadi ternyata ya kekuatan motif ini dapat berubah nih, atau bahkan hilang ya, apabila apa terpuaskannya kebutuhan atau adanya hambatan. Nah, terkait dengan motif yang kuat ini ya, motif yang kuat ini seringkali berkurang apabila telah mencapai kepuasan ataupun karena menemui kegagalan atau hambatan ya. Nah, eh terpuaskannya ya, misalnya bagaimana sih terkait terpuaskannya kebutuhan ya, eh sehingga akan merubah motifnya ya. Contoh misalnya, seseorang memiliki motif atau kebutuhan memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan primer yang standar ya, kebutuhan primer yang standar dulu ya. Nah, seperti misalnya terpenuhi makan ya dengan lauk pauk, terpenuhi sandang ya, terpenuhi pangan apa tempat tinggal yang standar ya, artinya belum mewah-mewah gitu ya, yang cukup melindungi ya, melindungi diri dan keluarganya. Nah, bila kebutuhan dasar telah terpuaskan atau terpenuhi, maka motif dasar itu ya, motif dasar tadi itu yang kebutuhan primer itu akan berkurang ya. Tadinya kan oh, yang penting saya ingin punya rumah, kriteria kriterianya misalnya rumahnya yang penting ya eh, ada keramik, berlantai keramik gitu kan, berpagar gitu ya. Ah, luasnya misalnya luasnya cukup lah misalnya mm, berapa ya, misalnya 100 meter persegi misalnya seperti itu, tapi setelah terpenuhinya ini maka itu akan berkurang dari target itu ya, berkurang kemudian dia akan berubah lagi, berubah ingin memiliki rumah yang mewah barangkali seperti itu ya, ingin memiliki kendaraan, kendaraan roda dua. Nah, targetnya ingin memiliki kendaraan roda dua, ya. Setelah terpenuhi kendaraan roda dua, maka dia akan berubah lagi motifnya itu ak- eh, akan berubah ke yang di atasnya lagi. Nah, itu ya terkait dengan terpuaskannya kebutuhan. Nah, kalau
kekuatan motif ini dapat berubah apabila adanya hambatan. Ya. Nah, kalau adanya hambatan ini, misalnya ya, kekuatan motivasi juga bisa berubah ketika eh, ada rintangan juga atau hambatannya. Jadi dalam pencapaian tujuan mereka ini, kadang ini mengalami hambatan atau rintangan. Nah, hambatan ini bisa berubah ya. Hambatan ini eh, apa namanya? Bisa berupa faktor internal dari diri kita sendiri, juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal yang menghalangi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, hambatan eksternal itu apa sih? Contohnya misalnya, hambatan eksternal itu misalnya pesaing, ya, pesaing yang kuat, ya. Nah, hambatan eksternal yang berupa pesaing yang kuat itu ya, ini akan membuat pencapaian tujuan terasa lebih sulit atau tidak mungkin tercapai, kan seperti itu. Sehingga mengurangi kekuatan motivasi mereka, ya. Nah, karena mengurangi kekuatan motivasi mereka, maka ini akhirnya motivasi ini akan berubah, ya. Berubah, mungkin berubah haluan untuk memilih produk yang tidak ada pesaing yang kuat, kan seperti itu. Kemudian itu kan tadi hambatan eksternal ya. Terus misalnya adanya hambatan internal. Hambatan internal itu dari diri kita ya. Nah, itu yang paling parah apabila ada hambatan internal. Apa itu hambatan internal? Ya, biasanya tuh ya eh, karena rasa takut gagal, ya, gagal dalam berbisnis. Ya, paranoid itu ya sebenarnya. Belum itu udah ada rasa takut gagal dulu ya. Jadi juga biasanya karena kurang rasa percaya diri ya, tidak memiliki keterampilan ya. Nah, itu merupakan hambatan ya yang menghalangi seseorang untuk bertindak sesuai dengan motivasinya. Ya, sesuai dengan motivasinya. Nah, ketika hambatan internal ini ya, ketika hambatan internal eh, muncul, meskipun seseorang memiliki kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai, motivasi itu untuk bisa mencapainya itu bisa menurun atau bahkan bisa hilang sama sekali, ya, bisa hilang sama sekali. Nah, jadi pentingnya motivasi dalam usaha, ya, jadi pentingnya motivasi dalam usaha ini, eh, pertama itu menjadi sumber semangat ya dalam menghadapi tantangan bisnis, ya. Juga dapat membantu pengusaha untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjangnya, ya. Nah, eh, pengusaha itu biasa berpikir ke jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Nah, kemudian juga apa ya, dapat mendorong penting motivasi itu ya, dapat mendorong inovasi ya. Jadi melakukan termotivasi untuk melakukan inovasi dan memiliki keberanian dalam mengambil risiko. Nah, ini ya, jadi kok juga kekuatan motivasi ini juga dapat eh, apa eh pentingnya ini ya, pentingnya motivasi ini dalam usaha ini juga dapat meningkatkan ketahanan mental ya saat mengalami kegagalan. Nah, jadi motivasi ini eh, harus kuat ya dalam diri setiap individu yang ingin mengembangkan usaha atau membangun usaha baru. Ya. Nah, terkait dengan motivasi ini ya, ada motivasi intrinsik, juga ada motivasi ekstrinsik. Nah, tentu saja kalian paham kalau yang sifatnya in berarti dari dalam ya. X berarti dari luar ya. Jadi intrinsik itu berarti dorongan ya, atau motivasi intrinsik itu dorongan dari dalam diri ya. Nah, seperti misalnya apa tuh?
keinginan mandiri ya. Biasa kan orang seperti itu ya. Orang yang melakukan bisnis itu karena adanya keinginan mandiri ya. Jadi sebagai wirausahawan itu memilih untuk memulai bisnis karena apa? Ya, karena ingin bebas dari kontrol pihak lain ya dan memiliki kendali penuh atas waktu dan pekerjaan mereka. Nah, wirausahaan ini ya biasanya termotivasi juga oleh kebebasan untuk membuat keputusan sendiri, ya, menentukan arah usahanya ya sesuai dengan keinginan sendiri, kemudian memilih bagaimana sih ya mereka ingin bekerja tanpa terikat dengan aturan atau kebijakan perusahaan lain, kan seperti itu. Nah, itu keinginan untuk mandiri. Nah, itu berarti motivasi intrinsik ya, karena munculnya dari dalam diri kita. Kemudian juga kepuasan pribadi, nah, muncul juga dari dalam diri kita. Jadi sebagian orang ini ya termotivasi untuk berwirausaha karena apa? Karena ada tantangan ya. Jadi tantangan itu sesungguhnya bukan untuk melemahkan, tetapi juga malah untuk apa ya? Memberikan kekuatan. Kalau berhasil menghadapi tantangan, maka akan ada kepuasan pribadi ya. Nah, mereka ini merasa puas ya, eh, termotivasi ketika mereka dapat mengatasi tantangan yang muncul dan menjalankan bisnis seperti misalnya mengatasi masalah operasional, menghadapi apa kompetitor atau mengelola keuangan. Nah, bagi para wirausahawan itu proses menghadapi dan mengatasi hambatan ini ya merupakan bagian dari kepuasan pribadi. Nah, ya. Terus apa namanya motivasi intrinsik juga terkait dengan aktualisasi diri ya, itu bagian dari motivasi intrinsik ya. Eh dan motivasi motivasi intrinsik terkait dengan aktualisasi diri ini umumnya ya seorang wirausahaan itu ingin mencapai kepuasan pribadi dalam usaha ya. Karena apa? Karena kebutuhan tertinggi manusia kan untuk mencapai apa yang dia butuhkan terpenuhi toh. Nah, seperti itu. Kemudian juga ke motivasi yang muncul dari dalam atau intrinsik itu orang memiliki motivasi untuk mewujudkan usaha itu biasanya karena mikirkan nih anak keturunan kita ya kan, mikirkan anak keturunan kita mungkin udah tidak asing lagi. Setiap orang tua pasti ingin eh, masa depan anaknya tuh bahagia ya, senang gitu ya. Nah, semua orang tua pasti akan memperjuangkan anaknya, kecuali orang tua yang tidak waras lah ya. Nah, seperti itu. Eh, misalnya gini, apalagi orang tua berpikir ya, ke depan ini tantangan untuk mendapatkan pekerjaan susah gitu ya. Jadi, bagaimana mengantisipasi kalau tidak mendapatkan pekerjaan, maka orang tua ini ingin meninggalkan warisan usaha misalnya ya, seperti itu. Nah, itu kan muncul dari dalam ya, dari inisiatif atau muncul dari dalam diri seseorang ya. Jadi itu merupakan motivasi intrinsik ya. Nah, dari sini ya, dari sini kan kalian bisa ya apa ya menggambarkan atau nanti bisa menjelaskan apa sih motivasi intrinsik itu dan seperti apa gitu ya. Ya, jadi seperti misalnya keinginan mandiri, kepuasan pribadi, aktualisasi diri, ya, kemudian penciptaan warisan. Mungkin ada lagi yang kalian bisa gali ya, yang muncul dari diri kita, motif kita untuk menjalankan usaha, kan seperti itu. Nah, eh, kemudian motif tadi intrinsik dari dalam. Nah, ini motif.
dari luar. Namanya motivasi ekstrinsik ya. Nah, ini dorongan yang muncul dari luar ya. Misalnya seperti ini. Contohnya misalnya keuntungan atau uang ya. Jadi berharap untuk mendapatkan uang yang banyak atau keuntungan atau keberhasilan yang besar ya. Nah, dari mana itu keberhasilan yang besar? Itu kan dari luar ya. Datangnya dari luar. Nah, jadi dengan eh, memiliki uang, maka dapat mengatur keuangan secara mandiri dan menghindari ketergantungan pada orang lain. Nah, kemudian yang ekstrinsik apalagi, misalnya motivasi ekstrinsik ya, ingin mendapatkan pengakuan sosial atau pengakuan atau prestis ya, biasa orang seperti itu nyebutnya. Nah, motivasi ini ya mendorong banyak orang untuk berwirausaha ya. Jadi bagi beberapa individu ya menjadi seorang wirausahawan itu memberikan prestis ya atau penghargaan ya. Prestis itu penghargaan yang dapat meningkatkan status sosial mereka di mata masyarakat atau rekan sejawat ya. Jadi dan ini keinginan untuk membuktikan kemampuan dan mendapatkan pengakuan atas kerja yang dilakukan adalah ya motivasi yang cukup kuat dalam dunia wirausaha ya. Jadi eh, terkait dengan motivasi untuk mendapatkan pengakuan prestis ya, Ibu ingin mencontohkan gitu ya. Jadi ini cerita nyata. Eh, kan sekarang ada maksudnya gini, ada yang orang yang pernah Ibu kenal sekarang sukses ya, punya hotel, kemudian punya apa namanya pam bensin ya, punya pam bensin ya. Nah, padahal dulu dia tukang servis elektronik. Langganan saya ya, langganan saya di Kota Baru tuh pojokan ya. Langganan tuh. Dia orang Chinese ya. Nah, ternyata sekarang jadi orang sukses. Taunya dari orang sukses gimana? Ketika itu kami ya ada kegiatan dari kantor di hotel. Di hotel. Ibu enggak mau nyebutkan lah ya, nanti takut eh enggak boleh ya karena ini dipublish nanti nyebutkan nanti anu ya. Jadi eh, di hotel milik A lah ya, si A ini. Nah, ketika s- kegiatan sudah selesai, saya dijemput oleh bapak suami ya, dijemput oleh suami. Dan setelah ketemu suami, kemudian suami bilang gini, bapak bilang gini, Bu, mau tahu enggak Bu, siapa pemilik hotel ini? Emang siapa? Kata saya bilang gitu kan. Yang pemilik hotel ini ternyata yang dulu tukang servis elektronik yang di Pasar Kota Baru Pojokan itu loh. Gitu. Tahu kan Pasar Kota Baru? Nah, masa sih? Iya, udah gitu. Dan itu depan itu ada pam bensin. Itu juga milik dia katanya. Dan mau tahu Bu sebelah pam bensin tuh lihat-lihat. Kan kebetulan pam bensin depan hotel ya. Tuh lihat, rumah yang putih besar tuh, rumah dia juga loh. Ah, masa sih? Iya katanya. Terus orangnya kemana? Ngapa ndak ayah tanya? Kenapa ndak ditanya? Eh, gimana kok bisa sukses gitu, gitu kan? Kalau saya, kalau ngelihat orang sukses pasti kepo. Ingin mengulik terus apa sih rahasia suksesnya kan gitu. Tapi ternyata Bapak itu enggak seperti itu. Ah, udah dapat ya, cuman begitu aja, enggak berusaha mungkin ya. Beda ya dengan prinsip Ibu. Mungkin pikirnya ngapain mau kepo-kepo, mau gali, mau nganu, enggak mungkin juga akan bisa terwujud seperti dia. Nah, kadang berpikir secetak itu gitu ya. Jadi kalau ibu enggak gitu ya. Jadi bertanya dulu. Enggak rugi kok bertanya kan seperti itu. Nah, jadi itu sebagai contoh ya gambaran bahwa ah, dia mungkin termotivasi ingin mendapatkan prestis atau penghargaan ya. Dan sekarang
sudah dapat mewujudkan penghargaan itu, ya, dia eh, apa memiliki segalanya, rumahnya bagus kan kayak gitu. Kemudian ada lagi satu contoh ya, contoh lagi ini contoh nyata juga pelaku bisnis yang berawal dari benar-benar nol. Kebetulan dia pembantunya salah satu dosen kita nih ya, ketua jurusan. Dulu ketika tinggal di komplek, anaknya masih kecil-kecil, ketua jurusan yang dulu ya sekarang udah pindah ke Jawa. Nah itu miliki pembantu. Pembantunya itu 3 tahun ikut dia dan disekolahkan. Begitu selesai sekolah, menikahlah dia. Dia kan dari kampung. Nikahlah dia. Kemudian untuk menghidupi dirinya, nah ya kadang-kadang orang nih untuk apa namanya karena kehidupan yang sulit, jadi dia termotivasi untuk mengembangkan diri kan. Nah, kemudian dia jualan lah, jualan di sebuah rumah sakit di ya di pelataran rumah sakit gitu ya, jualan makanan kecil lah gitu ya. Tapi lama-kelamaan rumah sakit mau dikembangkan, ya, rumah sakit milik Pemda ya, mau dikembangkan, kemudian dia tergusur. Begitu tergusur, mau tak maulah dia nyewa kios. Nah, dari nyewa kios itulah dia berjualan. Mau tahu ndak sekarang betapa suksesnya dia? Dan saya ditunjukin oleh salah satu dosen yang dulu juga bertetanggaan di komplek. Bercerita, mau tahu ndak? Itu dulu pembantunya ibu ini katanya. Jadi orang sukses sekarang. Punya usaha nih di Pontianak ada 7 cabangnya. Dan karyawannya udah belasan, saya bilang gitu. Nah, itu buka usaha di kampung juga udah berkembang di kampung juga buka usaha. Dikelola oleh orang, kata bilang gitu sampean. Mau mau tahu enggak nih apa namanya tuh IG-nya? Ditunjukin IG-nya. Dan ibu lihat rumahnya mewah ya, rumahnya mewah ya. Nah, dan dulu mantan majikannya yang juga kan teman ibu juga ya, eh, bercerita, saya nih kalah dengan pembantu saya. Dia sekarang lebih kaya dan lebih hebat dari saya. Luar biasa kan? Nah, sekarang dia memiliki prestis ya, penghargaan gitu ya. Nah, jadi mobilnya katanya pernah naik mobilnya, mobilnya tuh nyaris tak terdengar mesinnya. Dan menurut eh, cerita dari teman dosen juga ya, katanya mobilnya tuh mewah seperti mobil artis. Pengen enggak kalian? Termotivasi enggak? Ya kan? Iya lo bisa seperti itu. Berarti kan cuma tamat SMA ya. Bisa dia sesukses itu ya. Dan sekarang cabang usahanya di Kota Pontianak udah 7, merambah sampai ke daerah. Nah, nah dari apa namanya sekarang dari usahanya itu sekarang mendapatkan pengakuan sosial atau pengakuan prestis apa memiliki prestis ya. Nah, gaya hidupnya pun berubah tuh, ya. Gaya hidupnya berubah jadi high class ya. Gaya hidupnya high class, ya. Majikannya kalah tuh sekarang. Jadi gaya hidupnya high class, mobilnya mewah, rumahnya mewah, ya. Kemudian isi rumahnya tuh ya untuk alat-alat treadmill ada, segala macam alat-alat untuk fitness ada gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk kalangan artis ya, misalnya kayak yang artis itu biasa kan kalau udah high class itu bilangnya di labelin sultan ya, ya. Jadi itu jadi gaya hidupnya udah high class atau udah sultan lah sekarang seperti itu ya. Nah, maka dari beberapa pemaparan pengalaman orang yang eh, ibu benar-benar mengetahuinya ya, maka eh, sekarang mulailah memikirkan sebuah kesuksesan daripada sebuah kegagalan. Jadi motivasi harus dikuatkan ya. Kalau untuk berbisnis itu memang ada dua pilihan, sukses atau berhasil atau gagal.
Nah, itu udah ada dua pilihan. Tapi motivasi untuk menjalankan usaha, maka kegagalan itu yang eh, potensi mengalami kegagalan seorang wirausahawan itu, maka itu adalah untuk diantisipasi, ya. Harus bisa diantisipasi, ya. Nah, mengantisipasinya biasa menggunakan analisis unit analisis SWOT, ya. Nanti akan sampai ke situ mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian cara meningkatkan motivasi usaha ini ada empat, ya. Tetapkan visi dan tujuan yang jelas, ya. Jadi apa sih visi itu? Ya, visi itu gambaran jangka panjang, ya, gambaran jangka panjang tentang tujuan utama atau cita-cita yang ideal seperti apa sih yang ingin dicapai oleh seseorang gitu ya, atau kelompok atau organisasi untuk di masa depan ya. Jadi itu apa namanya visinya jangka panjang ya. Nah, dan visi ini ya berfungsi sebagai arah inspirasi ya, arah inspirasi dan meningkatkan motivasi ya dalam menjalankan usaha ataupun aktivitas. Nah, dalam konteks usaha lagi ya, jadi visi ini menggambarkan apa sih yang ingin dicapai oleh pemilik usaha dalam jangka panjang, baik dari segi tujuan bisnis maupun dampak sosial atau lingkungan. Nah, contoh sebuah visi itu misalnya gini ya, apa ya contohnya. Jadi visi itu dimulai dengan ya. Misalnya gini, membangun bisnis kuliner rumahan yang berkembang secara nasional ya untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan membuka lapangan kerja. Nah, itu visionernya seperti itu visinya. Saya seperti itu. Maka itu dari visioner itu akan eh, mengarahkan pada inspirasi, motivasi seperti itu ya. Kemudian yang kedua membangun jaringan dan komunitas pendukung. Nah ya, ini cara meningkatkan motivasi. Apa sih membangun jaringan dan komunitas pendukung? Ya, jadi caranya bagaimana sih? Ya, jadi caranya itu ya harus bergabung dengan komunitas atau forum lingkungan dan dalam kewirausahaan ya. Seperti misalnya membangun komunitas dengan himpunan apa HIPNI, himpunan HIPNI lah ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya. Nah, HIPMI juga bisa bangun kerjasama dengan Zero Waste Indonesia ya. Kalau kan kita kan kesehatan lingkungan ya. Atau LSM terkait dengan sesuai dengan bidang ilmu kita ini ya. Jadi kemudian bank sampah, Pemda, UMKM, kelurahan dan desa ya itu harus dibangun ya kerjasamanya dengan itu semua. Kemudian mungkin dinas lingkungan hidup dan lain-lain ya. Kemudian eh, dan yang tidak kalah penting juga harus berkolaborasi dengan universitas, LIPI ya untuk mendapatkan pengakuan ilmu dan eh, pengakuan ilmu ya. Jadi jaringan pendukung yang terkait dengan universitas atau pihak kampus ya. Kalau di sanitarian itu kan diperoleh ilmunya dari bangku kuliah. Nah, apa kira-kira mau membangun usaha apa? Misalnya usaha jasa pengolahan limbah, ya kan? Siapa dosen anu limbah? Eh, Maka bisa itu membangun jaringan kerjasama dengan dosen limbah, pengelolaan limbah, kan seperti itu. Ya, jadi eh, usaha pengelolaan limbah misalnya gini ya, eh, itu sebenarnya peluang ya, peluang usaha, usaha jasa ya. Di Pontianak ini kan sedang berkembang ya properti rumah-rumah ya, pengembangan rumah gitu ya, oleh pengembang gitu ya. Sekarang udah semakin ke
batas kota, daerah-daerah Sungai Kakap sana. Itu kan belum belum apa namanya terjangkau oleh eh, PDAM. Nah, apa yang bisa ditawarkan oleh seorang sanitarian? Menawarkan pengolahan air bersih kan seperti itu. Dan kesadaran untuk membangun jamban yang sehat, ya jamban yang sehat, tentu saja ada penampungan tinja, kemudian ada sumur resapan, ya, kemudian ada penampungan limbah cair yang akhir, baru nanti ada outlet yang eh, ke yang untuk membuang limbah cair itu ke lingkungan yang sebelumnya dikasih apa namanya itu kaporit ya untuk membunuh bakteri atau kuman. Nah, itu kan minimal ada 3 penampungan ya. Penampungan yang pertama kan untuk menampung tinjanya dan kedua itu sumur resapan. Sumur resapan itu kan harus ada rumah mikrobanya ya, harus ada rumah mikroba. Apa rumah mikroba? Itu kan seperti apa namanya sarang tawon ya yang bisa dibeli gitu ya. Kalau mau buat sendiri juga bisa memanfaatkan limbah plastik ya. Limbah plastik itu kan tidak gampang hancur gitu ya. Nah, itu bisa dirangkai ya menjadi rumah apa namanya rumah mikroba kan seperti itu. Apa sih fungsi mikroba? Untuk memakan memakan apa namanya tinja-tinja yang hanyut ke sumur resapan itu. Ya, kemudian disaring lagi sebagai penyaring ya, kemudian sampai ke penampungan yang ketiga baru dibuang ke itu. Nah, ini kan tidak semua tahu gitu, pengembang tidak tahu gitu. Ibu melihat di Pontianak hanya ada satu di daerah Kakap, Pal 9 kalau tidak salah. Itu bagus ya. Baru itu satu-satunya ibu melihat pengembang menyediakan rumah ya, menawarkan rumah dengan fasilitas pengelolaan limbah yang sudah baik dengan 3 tadi itu ya, yang sudah saniter. Nah, tidak semua yang seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya peluang usaha ya. Jadi peluang usaha harusnya dijemput itu peluang usaha. Jadi dengan menawarkan ya pendekatan ke itulah perlunya jejaring atau kerjasama tadi ya eh, kepada pihak-pihak luar ya. Eh, Seperti itu. Kemudian yang berikutnya 3 refleksi dan evaluasi diri secara berkala. Apa sih refleksi dan ini refleksi dan mengapa perlu refleksi? Nah, refleksi dan evaluasi diri ini secara berkala sebenarnya ini sangat membantu ya pengusaha itu sendiri. Eh, Seperti ini refleksi ya misalnya. Refleksi itu kan untuk mengenali diri sendiri ya. Apa sih yang sudah dicapai dan apa yang belum? Untuk mengenali apa yang anu. Ya, jadi apa sih yang sudah aku capai dan apa yang belum? Kemudian dari situ menyadari nih, menyadari setelah mengenali kemudian menyadari letak kesalahannya. Nah, apa sih kesalahannya? Kalau misalnya belum dicapai, apa kesalahannya? Bagaimana peluang perbaikannya? Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu, maka setelah refleksi akan menemukan kembali nih alasan dan tujuan awal memulai usaha. Apa sih alasan dan tujuan awal memulai usaha? Ya, maka dari situ kalau ada kesalahan, eh, kembali ke alasan pertama untuk memulai usaha itu akan menguatkan diri, ya, akan menguatkan diri untuk menyusun langkah strategis, ya, menyusun langkah strategis dan lebih tepat, yang lebih tepat lagi ke depan. Nah, dan setelah itu kemudian akan memulihkan motivasi ya atau eh, memulihkan kemauan dan semangat yang mungkin mulai menurun ya. Nah, itu jadi seperti itu ya terkait dengan refleksi diri. Lalu apa refleksi diri ini dalam konteks usaha ya. Jadi refleksi diri ini dalam konteks usaha itu yaitu proses berpikir ya secara mendalam dan jujur tentang
Misalnya satu, pengalaman pribadi dalam menjalankan usaha, kemudian perasaan, tantangan, bagaimana keputusan dan bagaimana hasil usaha dan tujuan awal. Nah, tadi yang Ibu juga jelaskan tadi ya. Jadi, nah, umumnya untuk refleksi diri ini harus menyiapkan pertanyaan, ya. Walaupun untuk diri sendiri kita menyiapkan pertanyaan. Sebagai contoh, misalnya pertanyaannya ya, eh, mengapa saya memulai usaha ini sih? Nah, mengapa? Apa sih tujuannya? Nah, apa alasan yang kuat memulai usaha ini? Nah, jadi pertanyaan sendiri nanti dijawab sendiri nih. Nah, kemudian apa yang paling membuat saya ini bangga nih kalau memiliki usaha ini kan seperti itu. Lalu bagaimana sih pencapaian eh, saya, rencana pencapaian saya bulan ini atau setelah tercapai nih bulan ini seperti apa sih pencapaiannya? Lalu apa tantangannya? Nah itu ya. Jadi kemudian bisa enggak sih saya tingkatkan? Kemudian bagian apa saja sih yang membuat saya tuh stres atau kehilangan semangat? Nah, itu sebagai contoh ya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang bisa dibangun ya, yang kemudian dari pertanyaan itu terjawab maka lakukan evaluasi diri secara berkala ya. Evaluasi diri ini meliputi kinerja usaha, kaitannya dengan omset, pelanggan, kualitas produknya seperti apa atau jasa kita seperti apa ada yang komplain kan kayak gitu ya. Kemudian evaluasi tentang keterampilan pribadi kita ya terkait dengan manajemen, bagaimana komunikasinya ya sehingga komunikasi kepada pelanggan atau kepada konsumen lah ya seperti itu. Kemudian bagaimana terkait dengan kepemimpinan kita ya, seorang wirausahaan itu kan pemimpin ya, owner itu ya. Bagaimana terkait dengan kepemimpinan kita, apakah kita menjadi pemimpin itu bisa mengambil keputusan, bisa mengatasi masalah kan seperti itu. Kemudian dievaluasi juga nih kemajuan sesuai target. Ada kan target, tiap orang berbisnis pasti ada target. Jadi apakah targetnya dalam jangka pendek bisa tercapai atau enggak, ya kan? Kalau jangka pendeknya tercapai, maka eh, kemungkinan eh, jangka panjangnya juga akan tercapai. Nah, kemudian setelah dilakukan evaluasi, buat rencana konkret ya, buat rencana konkret. Misalnya apa yang akan kalian ubah ya dari apa kegiatan yang setelah dievaluasi itu, kemudian eh, kira-kira keterampilan apa yang perlu dipelajari ya dan ditingkatkan ya. Kalau perlu dipelajari berarti kan perlu dilakukan apa namanya pelatihan, misalnya seperti itu ya. Meningkatkan pelatihan. Nah, sekarang kan banyak ya orang bisnis kafe ya, kopi ya, jenis-jenis kopi macam-macam kopi racikan. Nah, itu ya itu kan perlu pelatihan itu untuk membuat kopi racikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat cari inspirasi dari kisah pengusaha sukses. Nah, mengapa mencari inspirasi dari pengusaha sukses bisa meningkatkan motivasi? Nah, bisa meningkatkan motivasi. Mengapa? Ah, apa? Ya. Jadi ini adalah me- mencari inspirasi dari pengusaha itu untuk melihat dan mempelajari perjalanan pengusaha sukses ya. Nah, supaya apa? Dapat memberi gambaran nyata bahwa keberhasilan bisa dicapai meski banyak tantangan. Kemudian membangkitkan semangat, pantang menyerah. Nah, tadi seperti dua contoh yang Ibu ceritakan ini real ya. Bukan Ibu cerita tentang pengusaha sukses yang di Jakarta yang Ibu tidak kenal gitu.
Nah, ini yang real ya tadi. Nah, itu kan bisa memberikan semangat ya. Jadi meningkatkan semangat, memberikan jadi oh ternyata dia bisa berhasil. Nah, maka akan kita bisa mempelajarinya ya, mempelajarinya bagaimana sih strategi atau pola pikir yang bisa ditiru ya. Kemudian juga itu dari kesuksesan orang itu, kesuksesan pengusaha lain, pengusaha sukses itu, maka kita dapat menyadari ya bahwa setiap pengusaha punya proses dan waktu masing-masing ya. Kemudian menguatkan keyakinan bahwa kita pun bisa sukses kok. Nah, dia bisa sukses, kenapa kita tidak kan? Maka mulailah untuk memulai ya. Jadi itu sebagai contoh tadi eh, apa namanya orang sukses ya di Pontianak ini ya, yang dengan latar belakang sebenarnya susah ya, latar belakang yang susah gitu. Nah, terus kalau yang tingkat nasional mungkin kalian kalian pasti ingat ya mantan Menteri apa ya Kelautan dan Perikanan kalau tidak salah ya, Ibu Susi Pujiastuti ya. Nah, itu pemilik kalau tidak salah pemilik Susi Air ya. Nah, itu mau tahu latar belakangnya seperti apa ya kan dia drop out SMA. Nah, menurut ceritanya itu ya mulai jualan ikan ya kan Pangandaran ya beliau itu asalnya Pangandaran Jawa Barat ya. Jadi sana kan banyak ikan. Kemudian eh, beliau juga punya tantangan ya karena tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Nah, tapi beliau masuk industri maskapai yang didominasi oleh pria ya. Nah, jadi dapat diambil dari pengalaman Bu Susi itu ya dari kunci suksesnya itu beliau itu berani ambil risiko ya dan beliau itu orang yang jujur, disiplinnya tinggi. Bayangkan ketika jadi menteri, Ibu termasuk pengagum beliau ya. Nah, dan beliau tuh fokus pada kualitas ya. Jadi orang hebat itu. Jadi di mata Ibu orang hebat, jadi Ibu sangat terinspirasi gitu ya. Nah, jadi itu dapat memberikan inspirasi ya, eh, eh, Bu Susi ya. Karena apa? Pendidikannya formal itu ya. Pendidikan formal itu memang sebenarnya penting ya. Tapi semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan ya. Jadi berarti kalau begitu nomor satu adalah semangat dan kerja keras ya. Dari yang Ibu contohkan tadi, yang dua orang sukses di Pontianak, di mata Ibu yang berlatar belakang eh, hidupnya susah, pendidikannya rendah SMA saja, dan ternyata yang pengusaha sukses tingkat nasional, Ibu Susi juga pendidikannya tidak tinggi ya. Eh, SMA itu pun kalau tidak salah penyelesaian ijazah seperti itu ya. Tapi beliau jadi orang hebat, wih luar biasa, patut dicontoh ya. Nah, ini ada tugas diskusi kelas ya. Eh, Diskusi kelas bahwa nanti kalian apa motivasi utama jika kalian ingin berwirausaha? Dan menurut kalian mana yang lebih kuat? Motivasi intrinsik kalian atau motivasi ekstrinsik kalian? Jadi kalian gali nih apa sih yang ingin kalian ingin berwirausaha apa gitu. Gali motivasi ini tadi udah Ibu jelaskan ya motivasinya. Nah, ini buat nanti Ibu bikin Google Drive, linknya akan Ibu share ya. Nah, sebagai penutup dari materi yang tadi Ibu sampaikan, bukan berarti selesai ya, masih ada materi yang lain. Nah, motivasi adalah fondasi penting dalam dunia usaha. Tanpa motivasi yang kuat, usaha akan mudah goyah ketika menghadapi hambatan. Nah, ini biasa Ibu mengilustrasikan ya terkait dengan motivasi ini ya. Jadi
Bukan ilustrasi, apa ya? Sebagai penyemangat gitu ya. eh Seorang wirausahawan itu harus memiliki prinsip seperti bambu, ya, seperti pohon bambu. Pohon bambu itu ditanam ya, ketika baru satu, itu dia belum kuat, ya, belum kuat, ya. Tapi dia pohon bambu yang ditanam itu ya, dia akan bertumbuh, bertumbuh dan menjadi berkembang ya, berkembang menjadi kumpulan bambu. Nah, ketika dengan penuh kesabaran bambu itu tumbuh dan menjadi eh, apa namanya kumpulan bambu itu, maka dia akan menjadi kuat terhadap segala macam terpaan angin, sekuat apapun angin ya, bahkan angin puting beliung barangkali ya. Kalau pohon bisa ditumbangkan, bambu tidak akan bisa ditumbangkan. Jadi itulah filosofi ya. Nah, ya. Jadi ibu ingat filosofi seorang pengusaha yang sukses. Nah, ambillah filosofi pohon bambu. Kalau udah menjadi rumpun bambu, maka akan menjadi kuat. Ya. Kemudian yang ketiga, temukan dan pelihara motivasi pribadi Anda dalam berwirausaha. Nah, pelihara tuh motivasinya. Apa sih keinginannya? Ibu punya keinginan satu. Ibu punya usaha, ya, eh, usaha kos-kosan ya. Alhamdulillah ya 10 pintu. Tapi ibu ingin mengembangkan usaha ibu lagi ya. Dan ibu punya keinginan sekali. Ibu pelihara nih keinginan ini. Ibu belum tercapai nih. Insya Allah ya akan ibu wujudkan gitu ya. Insya Allah. Jadi eh, ibu usaha yang berikutnya rencana dalam bidang retail ya. Jadi menjual kepada konsumen langsung gitu ya. Mudah-mudahan doakan ya, mudah-mudahan dapat terwujud. Nah, masih panjang. Nah, teori motivasi. Nah, kita perlu mengenal teori motivasi ya. Ada beberapa teori motivasi yang perlu kalian ketahui ya. Jadi, nah ini teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow ya. Hierarki kebutuhan Maslow. Ini Maslow ya. Jadi teorinya dari Maslow. Nah, menurut Maslow ya, menurut Maslow ini eh apa namanya motivasi itu menggambarkan piramida ya. Ini kan gambar piramida nih ya. Jadi motivasi adalah menurut Maslow nih ya, tenaga pendorong dari dalam yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi apa tadi yang dari dalam? Motivasi intrinsik ya, seperti itu. Nah, jadi teori Maslow ini eh, terdiri dari tingkatan kebutuhan nih. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Tingkatan kebutuhan. Tingkatan kebutuhan manusia dengan skala prioritas. Ya. Jadi ada skala prioritasnya nih. Dari mana dulu? Dari atas apa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Nanti Ibu jelasin. Ya. Nah, eh menurut Maslow ya, jika kebutuhan dasar terpenuhi ya, maka seseorang dengan sendirinya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan berikutnya. Nah, berarti posisinya di sini kebutuhan dasar nih. Ya, physiological need ya, kebutuhan psikologi ya. Nah, Maslow juga beranggapan bahwa kebutuhan individu berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam perilaku seseorang ya. Nah, jadi teori Maslow ini kemudian digunakan oleh ilmu manajemen ya sebagai hal yang harus diketahui oleh para pelaku manajemen ya. Boleh ini digunakan ya. Jadi yang penting ya apa namanya yang paling utama ya atau yang penting itu harus diketahui oleh pimpinan organisasi ya terkait dengan ini teori Maslow ini ya. Karena dengan memahami teori
motivasi Maslow ini, maka pimpinan seharusnya mampu mengarahkan sumber daya manusia menjadi lebih produktif dan optimal. Makanya ini yang perlu Ibu sampaikan ya, kalian pahami juga gitu ya. Jadi menurut Maslow ya, menurut Maslow nih bahwa hierarki kebutuhan ini dapat dipakai untuk melukiskan dan meramalkan motivasinya. Jadi teori motivasi ini didasarkan pada dua asumsi ya. Yang pertama, kebutuhan seseorang ini tergantung dari apa yang telah dipunyainya ya, ya kan? Jadi ya tergantung dari apa yang telah dipunyainya. Kalau udah dipunyai psikologi need, nah maka dia akan kebutuhannya akan meningkat gitu kan. Nah, yang kedua kebutuhan ini merupakan dilihat dari pentingnya ya kepentingannya. Ya, jadi menurut Maslow ini ada 5 kategori ini kan 5 nih kategori kebutuhan manusia ya. Nah, ini. Jadi ada eh, jadi 5 kategori kebutuhan manusia ini ya bila satu tingkat kebutuhan telah terpenuhi maka akan muncul tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Artinya piramidanya naik ke atas ini kan. Nah, jadi kebutuhan dasar ke atas nih ya. Nah, namun ya tidak berarti tingkat kebutuhan yang lebih rendah akan terpenuhi 100%. Jadi belum terpenuhi 100% pun dia akan bisa beralih meningkat ya. Nah, eh, jadi bisa saja kebutuhan yang lebih rendah belum memuaskan sama sekali, sudah muncul tingkatan yang lebih tinggi ya seperti itu. Biasalah ya, jangan keinginan manusia kan seperti itu. Ya, kebutuhan dasarnya itu kebutuhan yang paling dasar psikologi need atau kebutuhan psikologi. Ya, ini merupakan kebutuhan mendasar manusia ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ini kan untuk demi bertahan hidup ya. Eh, jadi kebutuhan fisiologis ini misalnya adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan ya. Ya, tambah lagi apa? Seks itu kebutuhan dasar ya. Dan itulah ya seperti itu kebutuhan dasar. Kebutuhan akan keamanan ya seperti itu. Nah, eh keamanan tuh tingkat ini ya. Kebutuhan dasar tadi ya sandang, pangan, papan, dan seks. Jadi seseorang ini tak akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya mengejar konsep kebahagiaan sebelum kebutuhan yang dasar ini terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar ini merupakan aspek untuk bertahan hidup ya. Jadi berbeda halnya dengan masyarakat kaya ya. Bisa jadi makanan mahal sudah menjadi gaya hidup ya, bukan lagi kebutuhan dasar ya. Nah, nah itu. Jadi yang kedua, setelah yang terpenuhi maka akan meningkat ke kebutuhan kedua safety need ya. Kebutuhan akan rasa aman ya. Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Jadi kebutuhan tingkat kedua ini ya. Jadi dari teori Maslow ini misalnya meliputi keamanan dari bahaya fisik, emosional. Nah, berarti kan keamanan dari bahaya fisik mungkin dia perlu apa sih rumahnya yang permanen, kemudian sudah nyaman ya. Jadi tidak orang kalau di rumahnya banyak kekurangan timbul emosi gitu ya bawaannya kan seperti itu. Jadi dengan sudah terpenuhi kebutuhan dasar meningkat lagi eh, itu kan berarti kan dia udah apa namanya hmm, apa terpenuhi kebutuhan rasa amannya itu ya. Apa juga terlindungi dari emosional. Nah, misalnya contoh kebutuhan akan rasa aman ini yaitu ya tadi ya, jadi tidak terhindar dari ancaman. Mungkin kalau punya rumah yang tadinya rumahnya di pinggir jalan raya, mungkin dia akan
membeli rumah yang lebih aman dari bencana, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sosial, social need. Ya, kebutuhan sosial itu apa saja sih? Ya, itu kebutuhan kasih sayang, kebutuhan mencakup dorongan rasa dibutuhkan oleh orang lain, yaitu kan kebutuhan sosial. Juga kebutuhan untuk dicintai, ya, kebutuhan untuk memiliki pasangan, bersosialisasi dengan masyarakat, dan banyak lagi ya. Jadi kebutuhan sosial ini baru bisa tercapai jika seseorang sudah memenuhi kebutuhan yang kedua, ya, safety net itu ya. Nah, ini kan kebutuhan sosial ini dapat dipenuhi ketika individu itu telah pada tahap mapan ya secara ekonomi. Nah, pada tahap mapan, seseorang ini mulai mampu memikirkan nasib orang lain dan memikirkan kemampuan untuk berbagi pada individu yang membutuhkan bantuan ya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ke ini kan yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Kebutuhan akan penghargaan atau estimate ya, estimate ini kebutuhan setelah terpenuhinya kebutuhan social need ya. Jadi kebutuhan akan penghargaan ini merupakan kebutuhan pemenuhan ego ya, pemenuhan ego untuk meraih prestis. Meraih prestis itu ya penghargaan itu tadi ya. Nah, menurut teori Maslow ini ya seperti misalnya untuk mendapatkan penghargaan atau status ya, pengakuan atau reputasi, martabat bahkan supaya lebih dominasi daripada yang lain ya. Apa itu misalnya contohnya? Nah, sekarang di artis-artis udah sikit-sikit ya biasa apa namanya dijuluki ya, ada julukan sultan gitu ya kan. Nah, itu merupakan pemenuhan kebutuhan ego ya. Atau yang kita baru-baru ini ya, baru-baru ini kan ada demo ya, demo yang sampai rusuh ya, sampai terjadi penjarahan ya, penjarahan terhadap ya oknum pejabat atau anggota DPR ya, yang dijarah oleh masyarakat karena apa? Karena itu kelewat apa namanya terlalu pamer ya, pamer status, ego ya, tidak mikirkan eh, rakyat ya, dia sebagai wakil rakyat tidak mikirkan rakyat ini jangankan untuk eh, memenuhi kebutuhan yang apa namanya untuk mencapai penghargaan, untuk makan hari-hari aja susah untuk beli beras kan seperti itu. Nah, ternyata setelah masa menjara, saya sendiri juga terkaget-kaget. Ibu pikir, Masya Allah, mobilnya aja sampai dikoleksi mobil-mobil mewah. Mobil itu bukan cukup satu. Kalau kita ya, kebutuhan kita cukuplah mobil satu untuk kendaraan supaya ketika hujan bisa tetap survive ya, untuk berjalan gitu ya. Tapi untuk eh, manusia ya yang membutuhkan status atau penghargaan itu, dia barang-barang mewah aja dijadikan apa namanya koleksi ya, koleksi moge, motor gede ya, eh, mobil ya, kendaraan roda empat itu mobil-mobil mewah untuk koleksi. Ya itu menunjukkan orang yang ego atau yang mau mendapatkan status ya atau reputasi ya seperti itu. Nah, sebagai contoh aja itu ya. Kemudian ini sampai estimate ya tadi ya. Kemudian yang kelima itu self self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri ya. Nah, ini merupakan puncak kebutuhan manusia ya. Jadi keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Semisal ya, seseorang bercita-cita ingin menjadi guru, misalnya guru lah ya. Nah, berhasil mencapai profesi eh,
eh, guru yang diinginkan ya, maka dia akan lebih meningkat menjadi menjadi profesi apa sertifikasi guru atau dosen ya. Ibu ingin menjadi dosen misalnya. Nah, pada tahap yang udah maksimal itu udah enggak ingin menjadi apa-apa lagi kan. Udah sekarang saya udah memiliki sertifikasi dosen berarti udah dapat pengakuan ya. Eh, udah enggak ngapa-ngapain lagi, udah sebatas itu gitu ya. Atau mungkin sebagai guru dosen itu ingin menjadi guru besar sampai menjadi profesor. Nah, itulah udah pada tingkatan yang terakhir sebagai profesi guru atau dosen itu udah mencapai guru besar. Ya sudah. Nah, berarti itulah batas aktualisasi diri ya. Ketika keinginan cita-cita sudah dapat terpenuhi, keinginan yang paling tinggi sudah dapat terpenuhi ya. Seperti itu. Jadi aktualisasi diri ini merupakan puncak kedewasaan dan kematangan dari diri seseorang ya, seperti itu. Nah, kemudian ini teorinya cash flow kuadran oleh Robert T. Kiyosaki. Kiyosaki ya dari Jepang nih ya. Jadi teori kebutuhan ini menurut kuadran ini ya, menurut Robert T ini ya, Robert ini ada empat ya. Jadi ada empat kuadran E, S, B, I. E, employed. Employed itu apa? Employed itu pekerja. Employed ini pekerja atau orang yang bekerja untuk orang lain. Atau orang yang bekerja untuk bos ya, untuk bos. Nah, sebagai contoh siapa saja tuh yang masuk ke dalam kuadran E? Nah, jadi karyawan, buruh, pokoknya semua yang mendapatkan gaji termasuk apa guru juga, dosen juga, PNS juga. Kan dia masih kan dapat gaji gitu ya. Jadi karyawan. Jadi jangan terlalu bangga gitu ya. Jadi dosen, jadi PNS ya. Eh, apa namanya? Kayak ibu walaupun dosen pergi kerja pakai motor butut ya. Tapi ada PNS baru ya pergi kerja, udah pakai mobil yang mewah, mobil baru gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu berbangga diri. Nah, dari kuadran E, pekerja ini, maka akan eh, apa namanya? eh Bisa meningkat ke status self employed. Apa sih self employed? Nah, itu kuadran S ini merupakan orang yang memiliki pekerjaan atau kerja sendiri atau seorang yang bekerja untuk uang, ya seperti itu. Contohnya misalnya apa? Kelompok ini ya seperti dokter, artis, pengacara, atlet, pemilik toko. Nah, seperti itu. Dokter kan bisa praktek tuh kan. Makanya biasanya dari pekerja nih dokter ini dari pekerja PNS. Ya. Banyak yang dokter ini pensiun dini kemudian menjadi pekerja untuk diri sendiri ya. Jadi untuk pemilik pekerjaan dia buka praktek, buka usaha dari keahlian yang dimilikinya seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini ya eh, bisa meningkat menjadi business owner ya. Business owner itu orang yang di kuadran ini ya yang memiliki penghasilan pendapatan tanpa harus terlibat langsung dalam operasional setiap hari ya. Nah, ini mereka berbisnis besar yang dikelola oleh orang lain. Ya. Yang tadi Ibu ceritakan yang orang sukses di Pontianak itu yang tadi yang ibu kenal dua orang itu kan dia eh, dikelola oleh orang lain tuh karyawannya ya. Dia udah jadi pemilik cuman ngontrol-ngontrol aja dari cabang satu ke cabang yang lainnya ya. Jadi itu nah pemilik bisnis ini dengan akhirnya membangun sistem ya, seorang owner ini bangun sistem. Nah kemudian yang berikutnya I. Dari ini meningkat yang paling kuadran yang paling tinggi tentu saja
investor ya. Investor ini bukan tinggi sih, bukan kaitannya tinggi rendah. Kuadran berikutnya lah seperti itu ya. Jadi investor ini eh seorang investor ini adalah uang bekerja untuk uang itu sendiri. Misalnya ibu investor, uang ibu bekerja untuk ibu gitu loh ya. Jadi uang ini bekerja untuk orang atau kelompok pada eh, kuadran deposan ya. Misalnya orang yang punya uang kan didepositokan. Kemudian didepositokan ke bank oleh bank itu diputar di anu kan untuk apa untuk modal usaha bagi orang lain. Nah, itu akan menghasilkan uang deposito kan seperti itu atau bunga ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya itu terkait dengan kuadran Robert ya. Jadi konsep cash flow kuadran oleh Robert T. Cukup diketahui saja ya. Nah, kemudian ada motivasi McClelland ya, teori motivasi McClelland. Nah ini juga kurang lebih seperti apa namanya teori Maslow ya sebenarnya ada jenjang tingkatan ya. Jadi kebutuhan manusia ini ada tiga. Kalau Maslow itu ada lima tadi ya. Ini ada tiga. Pertama kebutuhan akan pencapaian atau NAC, NACH atau NACH ini need for achievement ya. Apa ya? Gue singkatin aja lah. Kalau diartikan Indonesia kurang lebih kebutuhan akan pencapaian ya. Nah, ini individu dengan kebutuhan akan pencapaian atau prestasi tinggi ini sangat termotivasi oleh pekerjaan yang menantang ya dan penuh persaingan. Nah, mereka ini mencari peluang promosi dan pekerjaan dan memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan umpan balik atas pencapaian mereka nih. Biasanya seperti itu. Jadi biasanya yang pada eh, kelompok kebutuhan untuk berprestasi ini ya pada kuat apa namanya bukan kuadran apa ini eh, ya pada kebutuhan untuk berprestasi ini ya ini biasanya ya mereka ingin mencari atau ingin mendapatkan kepuasan dalam melakukan hal-hal yang dengan lebih baik ya jadi dan ini biasanya pencapaian prestasi yang tinggi akan berkaitan dengan kinerja yang tinggi ya. Jadi individu yang bekerja lebih baik, maka rata-rata sangat termotivasi. Nah, orang-orang yang seperti itu ya biasanya dapat memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah eh, ya di tempat usahanya ya. Contohnya ya kebutuhan akan pencapaian seperti pengacara yang memenangkan kasus ya dan itu akan diketahui oleh banyak orang maka dia akan laris gitu ya digunakan ya jasa pembelaannya ya seperti itu. Kemudian kebutuhan akan afiliasi. Nah, di dalam teorinya Maslow juga ada afiliasi kan ya. Jadi ini kebutuhan akan dorongan seseorang untuk memiliki hubungan interpersonal dan sosial dengan orang lain ya. Jadi untuk mendapatkan afiliasi dari orang lain atau kelompok tertentu ya. Seperti itu. Nah, ini biasanya kecenderungannya melakukan kolaborasi ya dengan orang lain dalam bersaing. Nah, ini biasanya eh, dengan apa namanya motif yang berafiliasi ini biasanya akan menghindari situasi yang berisiko tinggi
atau menghindari situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Ya. Nah, kemudian pada kebutuhan akan eh, teori kebutuhan, pada tingkatan kebutuhan akan kekuasaan. Tadi di teori Maslow pun ada ya, jadi aktualisasi diri ya, kebutuhan akan kekuasaan ini ya, biasanya ingin keinginan dalam diri seseorang ini memegang kendali dan wewenang atas orang lain ya, mempengaruhi serta mengubah keputusan ya dengan kebutuhan atau keinginannya sendiri ya, seperti itu ya. Jadi itu kekuasaan. Nah, McGregor. Nah, ini teori McGregor ini dikenal dengan teori X dan teori Y. Jadi, teori motivasi yang dikenal dengan teori X dan teori Y ini menurut McGregor ini merupakan gaya manajemen suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan asumsi manajemennya terhadap apa yang merupakan dorongan kerja karyawannya. Jadi namanya keyakinan atau asumsi ya. Asumsi itu berarti kan dia melalui pengamatan terhadap karyawannya, maka dia melakukan membuat asumsi ya. Nah, jadi pertama, jika manajemennya yakin bahwa sebagian dari karyawannya tidak menyukai pekerjaan, maka gaya manajemen akan cenderung ke gaya manajemen otoriter. Kemudian yang kedua, ya, eh, ini yang pertama dikenal dengan teori X ya, teori X ya, eh, teori X. Nah, kemudian yang kedua, namun jika manajemen berasumsi bahwa sebagian besar karyawan atau anggota timnya menyenangi pekerjaannya dan bangga ketika suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, maka gaya kepemimpinan manajemen ini akan cenderung mengadopsi ke gaya manajemen partisipatif atau demokratif ya, seperti itu. Nah, jadi teori Y ini ya, teori Y dari McDouglas ini, McGregor ini merupakan pandangan yang lebih positif terhadap pekerja. Berbeda ya dengan teori X ya yang mengadopsi pekerja cenderung malas dan tidak termotivasi ya seperti itu. Jadi mm, terhadap pekerja yang memiliki sifat teori Y, maka manajer perusahaan umumnya ini akan menyikapi ya dan mengambil keputusan terhadap pekerja yang sesuai dengan teori X atau ya teori X atau teori Y gitu ya masing-masing gitu, seperti itu. Jadi misalnya eh, dia akan manajer itu akan melakukan pengawasan ketat ya terhadap pekerja yang dianggap tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik ya. Eh, Seharusnya tanpa pengawasan langsung tetap bekerja dengan baik. Nah, oleh karena itu pengambilan keputusan dalam organisasi itu biasanya menganut teori X ya. Ini biasanya ya melibatkan pengawasan yang sangat ketat ya. Manajer ini akan memantau terus pekerjaan karyawan dengan detail ya, kemudian menggunakan sistem pelaporan atau kontrol yang ketat. Biasanya seperti itu. Kemudian juga apa namanya pengarahnya itu harus jelas dan terstruktur ya, karena biasanya yang karyawan yang di, diidentifikasi masuk dalam golongan teori X ini biasanya orang yang tidak punya inisiatif ya. Nah, makanya biasanya eh, eh, harus menggunakan ancaman atau hukuman terhadap karyawan. Itu biasa keputusan seperti itu. Karyawan yang tentu saja tidak bekerja dengan baik ya. Jadi harus menggunakan ancaman gitu ya, apa sanksi ya seperti itu. Nah, eh sehingga pemimpinannya biasa otoriter ya dari X.
Jadi biasanya yang dengan teori X ini pimpinan itu menghindari tanggung jawab oleh pekerja. Jadi diawasi terus ya seperti itu. Nah, kan tadi ada perintahnya kalian tuh masuk dalam kelompok teori apa gitu ya. Oh, bukan ya tadi ya. Nah, kemudian terkait dengan teori Y ini ya, orang yang pekerja yang memiliki sifat sesuai dengan teori Y ini manajer 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 ya umumnya itu menyikapinya dan dalam mengambil keputusan ini terhadap pekerja ini sesuai dengan teori Y tadi ya, yaitu ada mendelegasikan tanggung jawab ya, pemberdayaan dan apa nih melibatkan misalnya dalam hal apapun dilibatkan gitu ya, dimintain pendapatnya gitu ya. Kemudian juga biasa memiliki apa ya fleksibel lah ya dalam pekerjaan terkait dengan teori Y ya. Jadi eh misalnya kerjaan bisa dikerjakan di rumah, yang penting kan beres gitu ya, seperti itu. Nah, itu kan lebih fleksibel karena dia orang yang dengan karakter teori Y ini memang bisa diberi tanggung jawab ya. Dia juga akan memegang tanggung jawab ya. Nah, jadi tidak perlu pengawasan ketat ya. Eh, Pimpinan seperti yang memiliki karyawan dengan karakter teori Y ini jadi tidak perlu diawasi dengan ketat ya. Jadi kemudian juga biasanya itu memberikan penghargaan. Jadi ada apa namanya? Ada reward ya untuk pekerjanya ya. Jadi diberikan reward ya. Eh, Kemudian eh sehingga gaya kepemimpinan ini biasanya partisipatif ya. Jadi parsip, parsitip, eh, partisipatif ya, gaya kepemimpinannya. Jadi manajer ini biasa yang mengadopsi teori Y ini suka menggunakan gaya kepemimpinan yang partisipatif ini ya, yang berarti dalam pengambilan keputusan manajer ini akan mengajak pekerja untuk berdiskusi, memberikan masukan dan berkolaborasi ya dalam merumuskan solusi untuk masalah yang ada misalnya. Jadi kepemimpinan ini lebih demokratis ya. Nah, kemudian juga eh, ada pengembangan diri ya. Jadi biasanya ya eh, manajemen yang mengadopsi teori Y ini kepada karyawannya ya, itu karyawan ini dikembangkan ya. Jadi yang skillnya belum baik dikembangkan, diberikan pelatihan, dikirim untuk mengikuti pelatihan seperti itu ya. Kemudian juga eh, manajemen juga perlu menyediakan lingkungan kerja yang dapat mendukung kreativitas. Jadi gambarannya pokoknya nyaman jadi ya. Jadi terkait dengan teori ya, ini gambarannya itu nyaman ya. Jadi demokratis, kemudian eh, pimpinan juga tidak hanya mengharapkan dari karyawan, tapi dia juga memberi gitu. Jadi ada take and give lah ceritanya seperti itu. Jadi eh, misalnya dibutuhkan lingkungan kerja yang mendukung juga dipenuhinya seperti itu ya. Nah, ini perbandingan singkat terkait dengan teori X dan teori Y ya. Kalian dapat membaca ya seperti ini. Jadi kalau eh, teori X itu biasanya karyawan tuh malas, pasif, tidak suka kerja. Sedangkan teori Y ini kan termotivasi nih, termotivasi, kreatif, suka tantangan. Nah, seperti itu. Jadi apa dalam hal gaya kepemimpinan manajer ini kalau terkait teori X ini akan otoriter, tapi kalau teori Y ini demokratis. Nah, ini biasa cara motivasinya hukuman dan pengawasan ketat. Tapi kalau teori Y ini cara motivasinya itu dengan pemberdayaan kepercayaan ya. Seperti itu.
Eh, ini bisa kalian baca ya. Jadi kemudian, nah kesimpulan, kesimpulan. Kalau McGregor ini tidak mengatakan salah satu teori lebih benar dari yang lain. Ia menunjukkan bahwa cara kita memandang karyawan mempengaruhi cara kita memimpin ya. Bukan berarti mengatakan salah satu teori ini benar atau yang lain itu salah, tapi cuman sebagai cara pandang saja terhadap karyawan ini akan mempengaruhi cara memimpin ya. Nah, dalam konteks usaha, pemahaman tentang motivasi ini penting untuk membangun tim dan budaya kerja yang produktif, ya, seperti itu. Nah, ini ada tugas. Tugasnya berarti ada dua ya, tadi di atas sama ini. Nah, studi kasus nih, ya. Ini tugas kelompok ya. Kalau yang tadi kan, ini tugas kelompok. Jadi, cari contoh dua perusahaan, baik di koran maupun di Google lah ya. Eh, Bandingkan dua perusahaan fiktif ya, kan namanya fiktif ya, dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Apakah perusahaan tersebut menerapkan teori X atau teori Y ya? Nah, refleksi pribadi ya, apakah Anda lebih cocok dipimpin dengan pendekatan mana nih? Anda nih cocok dipimpin oleh pendekatan teori X atau teori Y, seperti itu ya. Nah, kalau teori motivasi Heidberg ini ya ada hasil penelitian yang dikembangkan nih ya. Ini bersama mahasiswanya nih. Jadi dia untuk mendapatkan teori ini melalui penelitian ya dan dikembangkan bersama mahasiswanya. Nah, kemudian teori ini diterapkan dalam lingkungan kerja dan membahas motivasi manusia dalam lingkungan kerjanya serta dampak pada kepuasan kerja ya. Kesehatan mental masing-masing pekerja nih ya. Menurut Herberg ini ada dua faktor, yaitu terkait dengan mempengaruhi motivasi ini, ada faktor hygiene dan faktor motivator. Faktor hygiene ini ya merupakan faktor eh ya atau ya aspek-aspek yang terkait dengan kondisi kerja dan lingkungan kerja ya. Terkait ini faktornya itu ya. Jadi eh, meskipun faktor-faktor hygiene ini tidak secara langsung meningkatkan motivasi atau kepuasan, ini mereka memerlukan untuk mencegah ya, untuk mencegah ketidakpuasan di tempat kerja. Nah, jika faktor-faktor hygiene ini tidak dipenuhi, maka karyawan akan merasa tidak puas ya. Tetapi jika terpenuhi, mereka akan merasa netral ya, cukup cuma netral gitu, bukan berarti puas ya. Nah, jadi ketika eh, faktor-faktor hygiene ini tidak terpenuhi atau buruk, karyawan akan merasa tidak puas. Tapi kalau terpenuhi, biasa-biasa saja. Nah, ini ada kan yang seperti itu karyawan. Sudah terpenuhi biasa-biasa saja. Harusnya kan meningkatkan kinerjanya. Kan seperti itu harapannya. Tapi ini biasa-biasa saja. Tapi kalau tidak terpenuhi menuntut gitu ya. Nah, ini ada yang seperti itu ya. Banyak di instansi tempat kita ada yang seperti itu ya. Jadi, tapi kayaknya bukan dari dosen lah ya. Nah, eh mereka ini hanya akan menghilangkan ketidakpuasan tanpa meningkatkan motivasi ya. Eh, jadi, jadi untuk faktor-faktor hygiene ini hanya berfungsi untuk mencegah ketidakpuasan saja, tapi tidak untuk meningkatkan motivasi. Jadi supaya tidak di demo aja, tidak dikomplainin aja gitu ya. Nah, tapi kalau di bidang usaha, kalau untuk bisnis sangat rugi ya kalau memiliki karyawan seperti itu. Tapi kalau di pemerintahan itu rata-rata seperti itu sih. Ya.
Kemudian faktor motivasi, misalnya faktor motivasi ini adalah elemen-elemen yang dapat meningkatkan kepuasan kerja ya, dan dapat mendorong pekerja untuk lebih termotivasi dan pekerjaan mereka. Nah, faktor-faktor ini berkaitan dengan tugas itu sendiri ya. Jadi pencapaian pribadi ya, misalnya terkait dengan karyawan akan lebih merasa puas, termotivasi untuk bekerja lebih baik ya. Eh, Seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya sebagai contoh misalnya apa ya? Motivasi ini terhadap pencapaian, penghargaan, tanggung jawab, peluang untuk berkembang, pekerjaan itu sendiri menyenangkan, kesempatan untuk maju ada ya, jadi ada pengembangan karir kan seperti itu ya. Terkait dengan motivator ini. Oke, lanjut. Nah, ini dapat kalian ini ya teori yang meningkatkan kegairahan ini tadi dapat kalian baca, Ibu tidak perlu jelasin lagi. Nah, kemudian ini teori ERG ya, ERG teori ERG. Ekstensi eh rela- relativeness dan growth pertumbuhan ya. Jadi ini juga model piramida. Piramidanya ada tiga ya, ada tiga tingkatan. Nah, dan ini kebutuhan eh, akan eksistensi, kemudian meningkat lagi kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, baru kebutuhan akan pertumbuhan. Jadi tidak usah Ibu jelasin lagi ya. Kurang lebih seperti teorinya Maslow tadi ya. Nah, teori motivasi dengan sistem pola A dan pola B. Tadi ada X dan Y, ini pola A dan pola B. Nah, teori pola A ini sebenarnya sama dengan teori X dan Y ya sebenarnya. Ya, jadi eh dapat digambarkan bahwa yang X itu ya A, yang Y ya B. Jadi Ibu ndak usah jelasin lagi karena dapat kalian baca di sini dan eh, sama sebenarnya dengan teori X dan Y. Kemudian ini teori ekspektasi harapan ya. Jadi ini oleh Viktor Fromm sebenarnya ini ya. Ini dapat kalian baca hanya sekedar tahu saja ya. Jadi jadi menurut Viktor ini kecenderungan manusia itu untuk melakukan sesuatu tindakan ini akan bergantung pada harapan kita akan hasil yang diterima dan daya tariknya. Jadi secara lebih sederhana, ini misalnya karyawan kita akan termotivasi untuk bekerja keras ya bila mereka percaya bahwa kerja keras mereka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik ya. Nah, bila kinerja lebih baik akan memberi mereka imbalan yang lebih besar dan bila kinerja mereka buruk maka dia akan mendapatkan apa ya punishment kan seperti itu. Nah, ini eh, apa namanya eh, banyak yang diadopsi nih kan kalau memberikan punishment itu banyak yang mengadopsi teori ini. Nah, ya ada gambar. Katanya. Sulit. Jadi sebelum sesuatu dijalankan dia udah berpikir sulit katanya. Nah, setelah mempelajari teori motivasi sekarang, apa motivasi Anda untuk menjalani hidup ini? Jangan berpikir, sulit ya, gitu ya. Nah, terus ingatlah bahwa sebagai orang Muslim ya, Ibu karena seorang Muslim ya. Nah,
Jadi eh kita harus ingat bahwa ketika kita dalam kesulitan, ya, ketika kita dalam kesulitan, ingatlah bahwa ada surat Al-Insyirah ya, ayat Al-Insyirah ini Ibu hafal ini sampean ya. Al-Insyirah, kalau tidak salah ayat 5 dan 6 ya, biasanya Alam Nasro ya kita bilang. Jadi eh, Al-Insyirah bukan Alam Nasro. Yang ada ayat 5 dan 6 ini gini bunyinya. Fa inna ma'al usri usro. Inna ma'al usri usro. Fa inna ma'al usri usro ini ayat 5 yang mengatakan bahwa maka sesungguhnya setelah ada kemudahan akan ada setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Jadi kalau misalnya kita eh, dalam kesulitan kemudian apa namanya berusaha untuk keluar dari kesulitan itu ya. Sebenarnya Allah tuh Tuhan ini memberikan jalan ya bahwa kita harus ingat bahwa setelah ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri usro. Setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Diulangi lagi tuh sama Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa di ayat yang keenam dikatakan inna ma'al usri usro. Nah, setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Ya, seperti itu. Maka mintalah, mintalah kata Allah ada di Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Ya, Allahus Somad. Apa arti Allahus Somad? Allah tempat meminta segala sesuatu. Maka mintalah gitu. Karena Tuhan itu udah ngasih tahu ya bahwa Tuhan atau Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Maka mintalah ya, mintalah. Maka akan diberikan. Lalu Tuhan itu mengatakan di surat Ar-Rahman sampai berapa kali tuh katanya apa ya surat Ar-Rahman. Hmm. Wabi ayi ala birobikum matukaziban. Nikmat apa lagi sih yang akan kau dustakan? Nggak ada yang bisa didustakan. Terlalu besar nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka bersyukurlah supaya kalau kita bersyukur maka Tuhan akan menambahkan nikmat itu. Ya kan? Nah, ibu bukan ustadz tapi ibu mengutip kata ustadz nih. Ya. Nah, nih ada di Quran Al-Rad. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Ah, ini sebagai motivasi juga nih. Jadi, jangan berdiam diri. Kalau ingin menjadi orang sukses, maka raihlah itu dengan segala daya dan upaya. Karena kalau kita tidak berusaha meraih, mengubah keadaan, maka eh, apa namanya, Allah tidak akan mengubahnya. Gitu. Bisa jadi kalau kita berupaya itulah jalannya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi jangan berputus asa dulu. Karena gini ya. Sebenarnya kalau tidak salah ada hadisnya bahwa rezeki itu kalau rezeki itu kan sempurna tuh 10 atau sempurna 100 ya. 100%. Sesungguhnya 90-nya itu dari usaha, dari berdagang ya. Coba kita perhatikan ya. Orang Islam tuh Rasulullah mencontohkan bahwa untuk mendapatkan rezeki itu dengan cara berdagang. Tapi justru mungkin tanpa disadari oleh orang-orang Chinese ya, itu eh, mengikuti jejak Rasulullah. Mereka itu sukses jadi orang sukses karena dari berdagang ya atau membuka usaha. Kan seperti itu. Buka usaha dari kecil-kecilan. Nah, seperti yang itu ya yang Ibu ceritakan tadi itu kan Chinese itu. Orang Chinese yang tadinya jadi tukang servis elektronik sekarang menjadi orang kaya ya, orang kaya, kaya raya. Nah, maka bersyukurlah ya akan ditambahkanlah syukur nikmatmu ya.
Jadi kata Tuhan, ingatlah tatkala Robmu memaklumkan, Robmu atau Tuhan memaklumkan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, tetap bersyukur, maka Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menambah nikmat itu, maka sesungguhnya ajabku sangat pedih, ya. Jadi bersyukurlah saja, ya. Eh, karena Tuhan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmatnya daripada tidak dapat nikmat malah dapat ajab yang pedih, maka bersyukurlah. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba dan keluarga hamba. Amin. Nah, seperti itu ya. Kemudian nih ada nih, oh ini tadi udah Ibu bacakan di awal ya, yang Al-Insironi. Jadi enggak Ibu ulangi lagi yang inama Pak inama al usri usro inama al usri usro ya. Jadi ini kan bahasa Arabnya. Hmm. Maka nikmat Tuhanmu yang mana eh bukan maaf. Ini surat Ar-Rahman ya. Wabi ai la wabi ai arai birobikum matukaziban. Nah, kayak ini. Arai robikum matukaziban. Ya, tolong koreksi ya. Enggak tahu ini Bu matanya kok mengembang apakah kalau lewat itu lebih fokus gitu ya. Hmm. Seperti itulah kurang lebih kira-kira ya. Nanti kalian bisa melihat sendiri di surat Ar-Rahman dari Ar-Rahman tuh banyak tuh. Ada 31 kali kok tak salah tuh. 31 kali disebut tuh betapa Tuhan tuh ndak ndak ada yang pantas didustakan nikmat Tuhan ya. Bersyukurlah. Nah, nih ada kata-kata bijak. Kamu jauh lebih kuat daripada ketakutan. Kamu jauh lebih kuat daripada ketakutanmu. Sesungguhnya ya, jadi kalian itu lebih kuat daripada ketakutanmu. Ya, ketakutan itu sebenarnya lemah, maka harus diatasi. Nah, kata bijak lagi, sebagian orang bermimpi untuk sukses, sedangkan sebagian lainnya bangun di pagi hari dan mewujudkannya. Jadi jangan mimpi melulu, tapi bangunlah untuk mewujudkannya. Oke? Nah, lalu menurut Tom J. Watson ini pendiri IBM, cara cepat untuk meraih sukses adalah dengan berusaha terus dan belajar dari kesalahan. Nah, mantap ya, berusaha terus dan belajar dari kesalahan. Ya, seperti itu. Ini kata-kata bijak yang patut kita terapkan dalam diri kita sendiri. Terima kasih dan saatnya berkarya, saatnya berkarya. Semoga selalu diberi kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.